Awalnya kisah tentang suku pemburu dan peramu yang masih aktif di dalam hutan itu hanya mitos. Hanya ada di dalam buku sejarah. Mitos itu kemudian terpatahkan saat kami mengunjungi sebuah kawasan di bentang alam Gunung Benau, Sungai Sajau di Kecamatan Tanjung Palas, Kabupaten Bulungan, Provinsi Kalimantan Utara. Kehadiran kami di sini karena undangan dari Yayasan Konservasi Alam Nusantara untuk melihat langsung kehidupan suku rimba terakhir di Pulau Kalimantan. Saya kemudian memenuhi undangan tersebut untuk ditayangkan di Net TV. Terima kasih Anda masih bersama kami di Fakta 62. Good people, Pulau Kalimantan jadi rumah bagi suku rimba yang masih aktif berburu dan meramu sendiri makanannya. Suku Punan Batu namanya. Kita simak faktanya bersama. Di sini ada suku rimba terakhir di Pulau Kalimantan. Setiap hari, kelompok kecil suku Punan Batu berjalan mengelilingi hutan untuk mencari makanan. Target utamanya adalah umbi-umbian. Mereka juga mencari hewan buruan. Mereka tidak mengenal konsep berkebun. Awaludin Jalil melaporkan untuk Net. Dan inilah behind the scenes dari liputan kami. Perjalanan kami dimulai dari subuh saat matahari belum terbit. Dari kota Samarinda, kami berangkat bertiga. Ada Mbak Sari dari Yayasan Konservasi Alam Nusantara dan Bakri dari sebuah televisi Indonesia berbahasa Inggris. Kita harus ke Bandara Sepinggan Balikpapan dulu untuk selanjutnya melanjutkan perjalanan ke Kabupaten Berau. Penerbangan kali ini akan menempuh waktu selama 1 jam. Kita pun tiba di Bandar Udara Kalimarau, Kabupaten Berau, dan selanjutnya kita akan melanjutkan perjalanan menuju Sungai Sajau di Kabupaten Bulungan, Kalimantan Utara. Karena video perjalanan dari Bandara Kalimarau ke Bulungan hilang, maka kita langsung ke Sungai Sajau saja. Setelah perjalanan panjang dari subuh, jam 4 sore kita di titik ini, kita menyusuri sungai. Gak ada sinyal, 3 malam sana kita coba memandang fotonya saja. Yuk, susur sungai. Rombongan yang ikut kali ini jumlahnya lebih dari 20 orang yang terdiri dari berbagai jurnalis di Indonesia dan didampingi oleh peneliti serta tim dari Yayasan Konservasi Alam Nusantara. Plastiknya bisa itu buat rain cover. Kami dibagi ke beberapa perahu karena satu perahu hanya muat 4-5 orang saja sekaligus untuk safety kita semua. Baru beberapa menit menyusuri sungai, kami sudah dihadapkan pada tantangan alam khas kawasan Kars di Pulau Kalimantan. Kami harus melewati beberapa riam atau sungai kecil berarus deras yang cukup memacu adrenalin. Bagi kami, suasana seperti ini mungkin baru, sehingga terasa cukup mengkhawatirkan. Baru separuh perjalanan, baling-baling perahu kami rusak dan harus diperbaiki. Untungnya, di setiap perahu, selain ada motoris, juga ada seorang pemandu, sehingga jika ada kejadian seperti ini,
bisa membantu untuk memperbaiki baling-baling kapal, perahu. Baru selesai dengan urusan baling-baling, kami kemudian harus menghadapi kenyataan kalau perahu kami bocor. Untungnya, salah satu pemandu yang merupakan suku rimba terakhir Kalimantan bisa memperbaiki dengan menggunakan pakaian bekas. Setelah menyusuri Sungai Sajau selama lebih dari 1 jam, kami tiba di perkampungan atau pemukiman pertama suku Punan Batu yang merupakan suku rimba terakhir di Pulau Kalimantan. Saat tiba, kami disambut oleh anak-anak suku Punan Batu yang sedang bermain di sungai. Uniknya, saat mendengar dialog mereka, mereka mampu menggunakan bahasa Indonesia secara fasih. Kami tiba saat senja ketika orang suku Punan Batu pulang dari berburu. Mereka kembali ke pondok yang disebut Lapo. Karena masih menggunakan pola hidup nenek moyang, suku Punan Batu masih menggunakan rumah, pondok atau lapo secara sederhana. Tidak ada dinding, hanya ada atap dan lantai berbahan dasar kayu. Secara umum, tempat tinggal suku Punan Batu itu ada 3. Yang pertama di tepi sungai seperti saat ini, yang kedua di tengah hutan rimba, dan ketiga di Goa Kars. Kita akan datangi ketiga tempat tersebut. Tempat pertama yang kita kunjungi tentu saja yang di tepi sungai ini yang sedang kita saksikan saat ini. Namanya siapa tadi? Alif. Elis. Alif. Boleh juga ini. Elis. Yang kamu siapa? Iyam. Bisa diajak. Ada swasta juga yang hebat, Bang. Misalkan misalkan ini ya, kita Unpad, Desi. Pada malam hari kita semua berkumpul di sebuah rumah yang menjadi posko penelitian untuk mendiskusikan banyak hal tentang rencana liputan besok, termasuk rencana meliput aktivitas keseharian suku rimba terakhir di Pulau Kalimantan. Kita kombinasikan, karena geopark sendiri tujuannya ada 3. Pertama adalah rumah ini dibangun Datuk Karim yang merupakan perwakilan dari Kesultanan Bulungan yang mengayomi suku Punan Batu. Kami tidur di sebuah tenda yang dibangun persis di depan pemukiman suku Punan Batu, sehingga tempat tidur kami malam ini bertetangga dengan mereka. Jadi malam ini kita tidur di sini. Kita sudah sudah bawa sleeping bag. Jadi kita akan merasakan menjadi warga orang rimba terakhir di Kalimantan, merasakan suasana alam. Oke. Bentar lagi kita akan makan malam. Mbak Sari, menunya apa Mbak Sari? Kalian akan donor darah karena nyamuk langsung. Tadi saya bawa Mbak. Bawa autan. Masa di sini juga? Iya, saya jadi masker. Oke. Hari kedua di kawasan bentang alam Gunung Benau Sungai Sajau sudah kita mulai dengan bangun pagi, dan kita bisa langsung melihat komunitas suku rimba terakhir Kalimantan begitu kita buka mata. Tentu saja kita mulai hari dengan sarapan pagi karena kita juga butuh energi. Di sela-sela sarapan kita masih diskusi dengan peneliti maupun pendamping dari suku ini untuk menggali lebih jauh tentang aktivitas suku Punan Batu. Pertengahan kemarin sudah mau kita.
pemukimannya suku rimba terakhir Kalimantan. Kita jauh dari peradaban dan kita sudah satu malam di sini. Kita mau mengikuti mereka bagaimana gather hunter, berburu dan meramu. Jadi mereka mencari makan untuk hari itu. Dan besok akan masuk lagi ke hutan untuk mencari makanan apa yang tersedia. Nah, hari ini kita mengikuti mereka. Di sana lihat itu pemukimannya dan ada beberapa kawan wartawan juga yang wawancarai people native orang-orang lokal. Ya, kita ikuti perjalanan penduduk bagaimana dia ke hutan menemukan apa. Jadi tidak spesifik mencari apa, tapi apa yang ditemukan di hutan. Jadi seharian jalan ke hutan balik untuk diolah untuk hari berikutnya. Kita pun mulai mengikuti aktivitas suku Punan Batu masuk ke hutan. Biasanya mereka masuk satu keluarga. Nah, kali ini keluarga yang kita ikuti adalah keluarga Hakim Manik. Hakim bagi suku Punan Batu itu kayak bapak, paman, om, pokoknya panggilan terhormat lah, atau yang dituakan. Putri. Keluarga ini menemukan sebuah umbi-umbian yang kita pun tak tahu namanya. Pokoknya bagi suku Punan Batu itu bisa dimakan. Saat menemukan umbi-umbian, suku Punan Batu tidak langsung membawa pulang. Mereka akan memeriksa terlebih dahulu apakah umbi yang mereka temukan ini layak makan apa enggak. Salah satunya dengan mengukur kadar tua atau tidak, keras atau lembeknya. Di pencarian berikutnya menemukan sebuah pohon jenis palem yang biasa mereka makan juga. Woi, tunggu ya, jaga kong. Palem ini mereka harus tebang untuk diambil sebagian dari batangnya. Suku Punan Batu memiliki semacam penanda khusus yang suatu saat nanti mereka akan kembali lagi ke tempat ini, karena apa yang mereka ambil pasti akan tumbuh lagi dan ada umbi-umbiannya lagi. Batang palem yang ditemukan ini diolah dengan cara dibakar, sedangkan umbi-umbian tadi yang ditemukan itu direbus. Kita hutan. Tadi mereka berburu cari umbi-umbian. Nanti kita ada yang direbus, ada yang dibakar. Nah, yang terakhir itu yang dibakar. Kita boleh coba. Oke. Tunjukin gini. Ke depan gua. Bukan ngeraha. Ya, kita lagi istirahat mengikuti native. Istirahat, katanya istirahat. Namanya juga di hutan, tentu perjalanannya tidak mudah. Kita lewat sini. Ya. Ini kering. Ini maksudnya apa ya? Kita safety di belakang. Kalau terjadi hal yang tidak diinginkan. Tapi ini nggak licin. Biasa kan kameramen selamat. Ini hijau tapi nggak licin, bukan lumut.
Tapi tumbuhan sejenisnya. Itu lumut. Oh, lumut. Biasa kameramen selamat ya. Iya. Ciri khas hutan Kalimantan itu banyak sungai-sungai kecil. Beruntung suku Punan Batu menyediakan jembatan dari batang kayu. Bentar, pelan. Jangan terlalu dekat. Tim evakuasi. Lu nanti dulu. Mbak, yang ini, belakang. Kalau ada apa-apa. Apa itu? Di skinnya ada, Mbak. Lihat dada-dada dulu, Mbak. Panik Mas, panik. Sampai sana langsung sujud syukur, Mbak. Yeay! Kamu lewat situ sedikit. Ya. Pura-pura jatuh, Bang. Ini pohon racun yang kalau getahnya masuk ke aliran darah, otot kita jadi loyo, jadi lemah, jadi nggak bergerak. Ketika siang hari, keluarga Hakim Manik memutuskan untuk tidak lagi melakukan pencarian makanan. Mereka memutuskan langsung menuju ke pemukiman lainnya, komunitas lain dari suku Punan Batu yang tinggal di tengah hutan belantara. Ini adalah komunitas kedua yang kita datangin yang tinggal di tengah hutan belantara. Komunitas ini baru membangun pondok di hutan ini 3 hari yang lalu. Sekarang kita di, namamu siapa? Namamu? Agi. Agi. Sekarang kita di tendanya. Berapa umur? 4 tahun? Belum tahu. Nggak tahu umurnya. Ini tendanya. 4 tahun ya. Mamamu di mana? Ido sini kan? Orang tuanya di seberang. Mana orang tuamu? Itu bapakku ya. Iya. Itu adikku. Itu kakakku. Yang mana kakakmu? Kalau kakak namamu siapa kakak? Aris. Hah? Aris. Oke. Suku Punan Batu yang masih aktif berburu dan meramu hanya tinggal sekitar 100 orang. Jumlah tersebut terbagi menjadi beberapa kelompok atau komunitas. Satu kelompok terdiri dari 1 hingga 7 kepala keluarga. Mereka tersebar di seluruh kawasan hutan. Ini adalah Hakim Asud, tokoh atau sosok yang dituakan di komunitas Rimba Terakhir Kalimantan ini. 3. Ini kita dipinjamin sugar glider versi KW. Lain. Namanya apa? Kuhung. Kuhung, orang sini nyebutnya kuhung, ini mukanya. Di sana. Ya, kita sekarang di rumahnya Pak Hakim Asud. Salah satu yang dituakan di Punan Batu, Sajau Benau, suku Rimba Terakhir Kalimantan. Yang masih berburu, meramu, dan lain-lain. Masih tinggal di hutan berpindah-pindah. Tadi kita dari pemukiman satunya, sekarang kita ke pemukiman lain yang ada betul-betul di tengah hutan. Kondisi rumahnya betul-betul menunjukkan dekat dengan alam. Ya, ini adalah Kuhung. Hei, Kuhung, awak Kuhung kawan di. Yo, Ini alum. ini sama suku Punan Batu, Sajau Benau. Iya, Sajau Benau. Lihat kondisi rumahnya, begini tinggalnya, dan memang hunter gatherer, mencari dan meramu. Ada sama siapa nih? Lais. Siapa? Samsul. Namanya Kukan. Amazing, digigit tadi. Tapi gigitannya lebih keras gigitannya Kurnia.
Soalnya. Tegurnya membekas. Kehadiran kami di komunitas suku Punan Batu ini yang bermukim di tengah hutan cukup excited karena awalnya kami kira ini sudah punah dan apa yang dilakukan adalah gimmick. Ternyata semuanya benar-benar ada dan nyata di depan mata kami. Untuk menu makan siang hari ini, keluarga Aki Manik memutuskan untuk membakar pohon palem yang tadi mereka temukan di hutan. Kita mau coba makanan yang tadi kita cari bareng di hutan. Tapi lu mau dikontenin. Bisa benar bebek anak ini. Pegang dulu, Batangnya. pegang aja. Taruh dulu batang lalihi Ya, aja. namanya lalihi. Ayo, akhirnya Dibakar dulu baru di. ntar nunggu adanya. Enak. 3, 2, 1. Abad ini kalau dalam keadaan Enak ya? Gimana rasanya? ini dengan talas teksturnya karena ada getahnya seperti ini. Ada manis-manisnya ya? Kayak aku. Kandungan airnya ini sedikit. Yen. Senangan alam. Aku makan di makapan, roti nah. Ini nggak bagus? Nggak bagus ini. Ada yang lam bagus. Memang dipilih, nantinya itu dipilih. Cari bareng Ditumbang ya. Itu kan cara yang bagus warga sama yang lokal tidak. ya. Nah, kita akan coba rasanya gimana. Ada yang bagus tuh. Gurih. Jauh lebih enak dari singkong malah. Lebih manis. Ini dimakan sehari-hari, Pak ya. Kalau dapat, ini dimakan. Tapi ada waktu ini saya untuk Makanan yang kemakangan waktu. yang mereka biasa cari di hutan. Babuak lolo. Ini suka bikin memang lo ya, itu sedia. Gimana, Kri? Gimana? Gimana? Enak. Apanya? Rasanya kayak apa? Campuran? Nggak pernah ngerasain. Bilang makasih sama ibunya. Makasih Bu. Lagi Siapa ya kita kata-katanya menyampaikan Allah. Sebenarnya ini jalurnya ekstrim ya. Cuma dikasih pagar. Jadi kita selamat. Cuma jangan sampai tergelincir. gelincir juga nyangkut kok. Setelah di pemukiman di tengah hutan belantara, kali ini kita bergeser menuju pemukiman lainnya yaitu di goa. Kita harus menyusuri hutan lagi untuk mencapai ke pemukiman tersebut. Kita kemana, Kri? Ke goa. Jalannya menanjak. Ngos-ngosan. Ada yang kacak pinggang. Kacak pinggang kenapa, Mas? Aduh. Kenapa kacak pinggang? Enak banget treknya. Saya jadi semangat. Lanjut. Tapi harus berhenti terus. Ada gua di sana. Bentuknya bikin salfok. Tapi gua kecil, nggak aktif. Lanjut jalan. Masih gua batuan. Harus melewati jalan seperti ini. Kita menuju goa. Aduh. Guys, masih hidup kah guys? Setelah melewati jalur yang cukup ekstrim, kami kemudian tiba di Goa Kars. Kami langsung melihat aktivitas suku Punan Batu yang tinggal di goa. Kali ini yang tinggal di goa ini adalah keluarga Aki Ma'ruf
yang sudah beberapa hari menghuni gua ini. Di gua ini kita bisa melihat aktivitas suku Punan Batu yang tinggal membangun semacam tempat tidur. Karena gua sudah ada atapnya, maka mereka tidak lagi membangun atap, jadi langsung membuat semacam tempat tidur. Begitu tiba, Bakri tidak sabar, dia langsung menyusuri seluruh gua. Pada bagian bawah memang ada ruangan yang jauh lebih besar, tapi akses keluarnya susah. Kita di mana ini, Kri? Gua apa sih ini, no? Gua meriam. Situ. Tuh ngapain? Bantu anak-anak lo. Itu bantu apa? Tanyain cari apa? Kalian cari apa? Burung, Pak. Burung siapa? Walet. Emang ada burung walet? Nggak kelihatan. Yang di situ itu. Burung sarang. Di sini kan? Bohong. Nggak ada. Soalnya asyik. Adik mana sih? Aneh. Kalian ngeliatin apa sih? Di situ, Pak. Sini, Kak. Kasih rentak dikit. Dan lihat. Lagi. Kamu nggak mau niat membantu? Bantu dengan doa coba. Aku belum tahu tujuannya. Bantu kami. Kami anak-anak berjuang loh. Berjuang untuk apa? Semangat, omnya kasih perjuangan. Om di sana malah selfie, nggak bantuin. Inilah kondisi dan suasana pemukiman warga Punan Batu yang berada di Gua Kars atau Liang. Perkenalkan, ini namanya Erik Kelana, biasa kami panggil Bang Erik. Beliau sudah lama mendampingi suku Punan Batu dan memang tingkahnya agak aneh, lucu, unik, mewarnai suasana perjalanan kami di suku Punan Batu. Dindingnya. Di situ aja. Mas Erik, kalau rambutnya lagi. Perkenalkan, saya nama Erik Kelana. Pada Erika. siang hari. Malam hari menjadi Erika Kelanawati. Saya depan bisa, belakang bisa, boleh, bawah pun oke. Kita jalan pulang, guys. Jalan pulang kita melalui jalur yang tadi dan memang ada beberapa insiden. Ada jurnalis yang terpleset, sedangkan saya sempat sampai terkilir. Luar biasa. Ada guide yang bagus, baik hati, rajin menabung. Setelah seharian menempuh perjalanan di hutan, ya akhirnya kami semua kelelahan. Kami istirahat sebentar setelah turun dari gua, tak jauh dari pemukiman suku Rimba yang ada di tengah hutan belantara. Ngapain, Gre? Dek, ngapain? Tidur di pinggir sungai, Kri, nyaman, Kri. Di hutan. Pinggir sungai tuh, sungai di bawah. Sana sudah. Siapa namamu? Daman. Damar. Kupikir kamu Pak Edi Damarsa. Daman Said. Makan. Umurmu berapa? Gak tahu. 40 ada. 40. Umurnya berapa, Bang? 4 tahun. 4 tahun umurnya. Umurnya siapa? Aku tunjuk gini kameramen. Ya kan, Damar? Ini 4 tahun, ini 40 tahun. Betul kan? Iya, betul. Beda berapa tahun berarti? 4 tahun. Beda 10. Yang baru. Udah. Senja pun tiba dan kami harus segera kembali ke pondok kami untuk menginap malam ini. Kami harus menempuh kembali rute yang tadi, melakukan perjalanan sebelum benar-benar gelap.
Hari ketiga kami di kawasan bentang alam Sungai Sajau, Gunung Benau ini tentu saja diawali dengan trekking kembali menyusuri hutan menuju pemukiman suku Punan Batu yang ada di tengah hutan. Kemarin kita sudah kesini dan hari ini kita kesini lagi untuk melihat, mendalami, menyelami kehidupan mereka yang sebenarnya. Papan pakai sensor. Iya. Ada mesinnya. Ada. Ditaruh di mana sini? Udah tahu ya. Pondok. Ada pondok. Nggak diambil orang. Nah, kalau anu kan kalau nggak ada orang kan nggak bisa. Dia kan kita harus ada tanda juga. Apabila di Para jurnalis dari berbagai platform media memanfaatkan kesempatan ini untuk mendapatkan gambar terbaik yang bisa dipublikasikan secara lebih luas. Sekaligus mengabarkan kepada dunia bahwa suku pemburu dan peramu masih ada. Oke. Terus supaya apa, Bang? Bang Kape supaya apa itu? ini biar ada tanda cinta aja. Nanti ngomongin tentang itu. Halo Supar. Kobe bahasa Lubu. Ini Yanti apa Siti? Apa? Yanti apa Siti? Nah, lewat dulu nih Bu. Bu, silakan Bu. Mbak, Yanti apa Siti? Supar. Batu Benau. Batu Benau. Kita rasakan sensasinya. Semangat, Mbak. Diam kamu. Pada siang harinya di hari ketiga, kami kembali menyusuri hutan untuk menuju sebuah goa yang pernah ditinggali oleh suku Punan Batu. Sayangnya goa ini sudah tidak dihuni lagi mengingat konturnya tidak cocok untuk dihuni, sehingga goa ini kosong dan hanya dijadikan oleh suku Punan Batu sebagai sumber sarang burung walet. Mas Victor, cepat! Ya, kita lagi antri makan, muka-muka kelaparan. Kita tertunda karena menunggu siapa, Pak? Menunggu Bupati. Siapa? Menunggu. Ingat, bangun. BPJS keluar. BPJS keluar. Sarung nggak boleh. Malamnya kami tidak kembali ke pemukiman suku Punan Batu di tepi sungai, tapi kami menginap di dekat pemukiman mereka yang ada di tengah hutan belantara. Malam ini kita menyaksikan langsung aktivitas suku Punan Batu di malam hari. Bagaimana tidur mereka, dan kita bisa lihat mereka benar-benar tidur di pondok yang mereka sebut lapo dan beralaskan kayu atau batang pohon. Kita lagi meliput bagaimana tidurnya suku rimba terakhir Kalimantan. Ternyata benar-benar tidur beralaskan apa itu? Batang kayu. Wow. Dan mereka besok tetap mencari ke hutan, mencari makanan, kemudian diolah untuk hari itu juga. Kita lihat sih ya. Bang Kris kesini ngapain malam-malam? Iya, itu sudah habis ya. Sudah. Rencananya mau ngambil apa tadi Mas Kris? Enggak, Der. Ngapain kesini Mak? Suku dia ngomong aja Mak, dia nggak ada yang bisik. Udah, tapi boleh di request lagi. Mas Sama ngapain di sini? Kita tadi habis ngambil menira, terus ngambil aktivitas tidur malamnya orang Punan Batu. Menira itu apa? Menira itu kayak bersyair untuk kayak doa-doa juga, meminta doa untuk Latala, Tuhan yang dianggap mereka. Seru ya ini, seru. Seru. Ada efek asap ya? Oh, iya. Halo adik-adik. Ya. Belum tidur? Belum. Biasanya tidur jam berapa? Kita. Hah? Kita. Kita? Biasanya tidur jam berapa? Ayo. Kalau tidur di mana? Kang.
Kalau tidur di mana? Jam 8. Jam 8 ya. Kalau tidur di mana? Di sini. Sini. Mana tempat tidurnya? Coba lihat. Ini kamar. Mana kamarnya? Kamar. Kamar. Di sini berapa orang? 2. Berdua. Siapa? Ini. Ini siapa namanya? Kakakku si Karis. Si Karis sama? Ini. Gue. Oh, siapa namamu? Agi. Agis. Jadi tidur di sini. Lupa lagi. Jadi yang tidur di sini siapa? Karis sama Agi. Agis. Uyo. Enggak. Nih. Apa itu? Yuk. Yuk. Kita cukup dulu. Kita akan bekerja mencari makanan dulu. Besok atau nanti sore kita main lagi ya. Oke. Dadah anak-anak pintar, terus pintar. Tapi terus belajar ya, nulis di tanah, nulis di dinding, di papan, di kayu ya. Tos. Sarah. Karis. Riki. Agi. Damar. Oke. Balik lagi. Mau ke jalan. Hari keempat di bentang alam Gunung Benau, Sungai Sajau, kita masih berada di pemukiman suku Punan yang ada di tengah hutan rimba Kalimantan. Kami masih di sini untuk kembali menggali informasi apapun tentang suku ini. Agi ya, Agi. Beberapa jurnalis berdialog langsung dengan masyarakat Punan Batu untuk mengetahui lebih dalam aktivitas mereka dan keinginan mereka. Satu, Dua, 11, 12, 13, 14, 15, sampai berapa balas? Kamu kirain ngajarin tuh, Ri? Aku yang belajar. Oh, belajar apa? Bahasa Bahasa Punan. Kalau satu berapa? satu. Dilom. Dilom. Dua, telu, Empat. Lima. Enam. Tujuh. Walu. Siam. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. Sudah ya, sudah. Kalau bahasa Indonesia 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10. Jelang sore di hari keempat ini kami semua berkumpul untuk berdiskusi tentang apa saja yang kurang dari liputan kami. Ada beberapa kawan yang sudah membuat skrip liputannya. Ada juga yang masih wawancara. Perlu diingat, ini hari keempat kami tanpa sinyal sama sekali. Pembagian susu, minum susu, Mas. Itu Ibu Posyandunya. Tapi kok Ibu Posyandu nyusu juga? Ibunya masih gizi buruk, stunting. Kan kacang bukan minum susu. Di hari kelima, kami dijadwalkan untuk pulang. Maka kami pun berpamitan dengan suku Punan Batu. Hari kelima ini merupakan puncak dari kegalauan kami karena nggak ada sinyal. Hari pertama masih oke, hari kedua kuat, hari ketiga mulai galau, hari keempat panik cari sinyal.
Ya, terima kasih banyak. Makasih banyak ya. Iya bang. Siap. Bu, makasih Bu. Oke. Kami pun meninggalkan pemukiman suku Punan Batu yang ada di tengah hutan. Kami juga berpamitan dengan komunitas suku Punan Batu yang ada di tepi sungai, terutama kepada keluarga Aki Manik yang bersedia kami ikuti saat berburu umbi-umbian di hutan. Kesan yang ditinggalkan luar biasa. Tentu tempat ini akan sangat kami rindukan. Terima kasih semuanya. Terima kasih Mbak.